بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama setelah Allah melanggengkan nikmat keimanan di dalam hati-hati kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, mencurahkan nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana tanpa dua nikmat ini kita tidak mungkin menghadiri majelis yang mulia ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memujinya dengan nama-namanya yang mulia, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan, dan hadirnya kita di majelis yang mulia ini berangkat dengan hati yang ikhlas, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang besar dari apa yang kita amalkan pada pagi yang mulia ini. Karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih, yaitu kebaikan akhirat untuk memperdalam agamanya, maka ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan dari sisi agama tidaklah Allah memberikan kepada semua hambanya, akan tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Dan setiap yang Allah pilih untuk memahami agamanya, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya, menginginkan dia hidup tenang baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan masalah dunia dengan segala kenikmatannya, Allah memberikan kepada semua hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim. Bahkan yang kafir lebih berpotensi, lebih sukses hidupnya dibandingkan kebanyakan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya dunia yang mungkin sebagian kita terpesona, ter, terbelalak dengan kenikmatannya, sehingga kita menganggap seakan-akan itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dilonggarkan rezekinya, apapun yang dia tuntut dari sebuah usaha untuk mencapai kesuksesan dunia, dia dimudahkan oleh Allah, namun ternyata membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada orang ini merupakan nikmat istidraj, nikmat yang perlahan-lahan akan menyeretnya kepada jurang kebinasaan, wal billah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara antum Allah berikan nikmat ilmu dan nikmat rizki, nikmat harta, yang mana dengan ilmunya dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lupa juga dengan kekayaannya, dia memberikan sumbangan, bersedekah, membantu fakir miskin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah manzilah, tingkatan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diberikan ilmu untuk memahami agama Allah, dan juga pada saat yang sama dia dimudahkan dalam meraih kehidupan dunia ini, namun tidak membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para bapak-bapak jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sejatinya dunia yang kita pijaki ini adalah sarana untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini sekali lagi bukan tujuan hidup kita, akan tetapi kesempatan untuk membekali diri kita, karena sejatinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ibarat orang yang musafir atau hidup dalam keterasingan di dunia ini, yang mana kita hanya ditugaskan mencari mutiara yang berharga. Ya, contohnya mungkin ya, seorang atasan memerintahkan kita, mengutus kita di suatu tempat untuk mengambil ya sebongkah emas, ya, yang di situ kita harus memaksimalkan ya fungsi kita. Tugas kita hanya mengambil sebongkah emas itu yang ya ditetapkan waktunya mungkin sekian hari, sekian tahun, ya, sehingga kita betul-betul memaksimalkan ya kesempatan itu untuk mengambil sebongkah emas itu. Bukan kita larut di tempat tersebut, ya, bergaul dengan orang-orang di sana, ya, sehingga membuat kita lupa akan tujuan kita yang sesungguhnya. Seperti itu pula kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk mencari bekal guna melanjutkan perjalanan kita, karena perjalanan kita masih sangat panjang. Kita masih berada di fase yang kedua setelah fase yang pertama, yaitu di alam rahim ibu kita, kemudian lahir ke dunia. Ini merupakan fase yang kedua, dan fase yang berikutnya yaitu alam barzah, ya, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan titian sirat. Ini merupakan ya rentetan yang harus kita jalani. Oleh karenanya ya kita maksimalkan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dalam arti kita fokus duduk di masjid, ya, fokus beribadah di masjid, akan tetapi tidak seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang bisa kita kerjakan, baik kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh syariat Allah dan Rasulnya, ataupun sunnah-sunnah, bahkan perkara mubah pun, yang kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sejatinya kita sedang membekali diri kita. Bahkan kata Rasulullah, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita tatkala kita bertemu, ya, dan itu kita niatkan menyenangkan hati saudara kita, maka itu sejatinya kita sedang bersedekah mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulianya Islam, ya, agama yang mulia, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita mencoba membaca tafsir ringkas surat At-Takatsur, ya, yaitu di juz yang ke-30, juz terakhir, dan berada di deretan surat-surat terpendek. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhaakumut takatsur, yang artinya telah melalaikan kalian dari berbanyak-banyak sesuatu. Telah melalaikan kalian dari berbangga-bangga terhadap sesuatu. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, alhaakumut takatsur fil amwali wal aulad. Ya, telah melalaikan kalian dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fil amwal, dalam hal harta. Kalian telah berbangga-bangga, ya, sudah menumpuk sekian banyak harta, kemudian kalian bangga-banggakan di, ya, halayak umum atau orang-orang terdekat kalian. Kemudian wal aulad, ya, kalian telah bangga dengan anak yang banyak, anak yang sukses, ya, sudah jadi pegawai, sudah jadi pejabat, ya, sudah jadi dokter, bangga, ya. Dan ini membuat kita lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk, ya, berbangga-bangga di sini dikatakan oleh para ulama adalah berbangga-bangga dalam hal ilmu, ya. Kita bangga punya hafalan yang banyak, kita bangga punya hafalan riwayat hadis yang banyak, sehingga itu semua ternyata, ya, kita lalai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam menafsirkan ayat yang pertama ini, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, syagalakum hubbud dunya, ya, kecintaan terhadap dunia, wa na'imuha, dan segala kenikmatan-kenikmatannya, wa zahratuha, dan gemerlapannya, ya, talabil akhirah, membuat kalian lalai, ya, dari mengejar tujuan yang hakikatnya, yaitu, ya, kampung akhirat kita. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, ya, sehingga kalian lupa bahwasanya, ya, tujuan akhirat kita lalai karena berbangga-bangga dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan istri kita yang cantik, dengan anak-anak kita yang sehat, yang sudah sukses semuanya, atau dengan ilmu-ilmu kita bangga, ya. Kita merasa orang yang paling mulia, ya, di muka bumi ini, sehingga itu semua membuat kita lupa tujuan utama kita, yaitu berbekal diri untuk mencapai kehidupan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan kalian berbangga-bangga itu sampai menjelang kematian, ya, sampai datangnya kematian. Wa zurtumul maqabir, ya, dan kalian baru sadar setelah, ya, zurtum, menziarahi kuburan. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi penduduk kubur. Maksudnya di sini, ya, kapan kalian sadar dari berbangga-bangga tersebut? Tatkala kematian sudah menjelang, dan tatkala kalian sudah masuk ke dalam liang lahat, baru di situ kalian sadar, ya, bahwasanya apa yang kita banggakan itu tidak artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan
disebutkan ya, yang pernah kita bahas ya, dunia yang kita banggakan ini, bahkan seandainya kita memiliki dunia ini semuanya dengan segala kenikmatannya, maka sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah dengan satu sayap seekor nyamuk. Namun manusia berangkat dari hawa nafsu yang selalu diperturutkan, ya, membuat dia lupa akan tujuan hakikatnya. Kemudian disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang datang dari Anas, ya, dari Abi Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, kunna nara hadza minal Qur'an. Ya, dahulu kami ya menganggap ini bahwasanya bagian dari ayat Al-Qur'an, yaitu apa? Lau anna libni Adam wadiyan. Ini para ulama apa namanya? Para sahabat mengatakan ini kami menganggap ini merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an, yaitu seandainya ya keturunan Adam memiliki ya wadin min zahab, satu lembah emas, latamanna wadiyan, ya, dia berangan-angan ingin memiliki ya lembah emas yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maksudnya apa di sini? Ambisi manusia itu tidak ada putusnya. Ya, sudah punya mobil, ingin punya ya mobil yang lebih mahal, yang lebih mewah lagi. Sudah punya rumah, pingin rumah yang kedua lagi. Sudah punya yang kedua, pingin yang ketiga lagi. Ya. Dan begitu seterusnya. Tidak ada ya putusnya angan-angan manusia itu. Kapan dia putus? Ya. Wala yamla jawfu ibni Adam illa turab. Kapan angan-angan manusia itu bisa putus? Ya. Ketika ya dia sudah masuk ke dalam liang lahat. Ya. Sehingga disitulah baru dia tersadar bahwasanya apa yang dia angan-angankan dari dunia yang hina ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di sisi, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam ya, riwayat yang lain bahwasanya ya tafsir al-hakumut takatsur, ya, bahwasanya telah melalaikan kalian dari berbanyak-banyaknya sesuatu ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu banu Adam mali mali, ya. Anak Adam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartaku hartaku. Maksudnya hartanya yang sudah berhasil dia kumpulkan, dia bangga, ya. Dia membanggakan hartanya, ya. Kata Rasulullah, wa hallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hakikat harta kalian adalah apa yang kalian makan ya, kemudian habis? Aula bista fa'ablaita, atau apa yang ya antum pakai kemudian usang dari sebuah pakaian, ya. Au tasaddaqta fa'amdait, atau harta yang sudah kita sedekahkan, itulah hakikat harta kita, ya. Jadi kata Rasulullah bahwasanya hakikat harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita masukkan berupa makanan, minuman, ya. Itulah hakikat harta kita. Dan pakaian yang kita pakai sampai usang, itulah hakikat harta kita. Dan rezeki apa? Harta yang kita sedekahkan, itulah hakikat harta kita. Adapun ya yang kita tumpuk-tumpuk, ya rumah kita yang begitu besar, ya yang jumlahnya mungkin 5, mobil kita ya sudah 5 juga, anak-anak kita sudah banyak, maka kata para ulama, zalika fazahibun, ya, wa ma siwa zalika fazahibun wa tariku linnas. Yang semua ini ya itu akan pergi, ya, dan akan ditinggalkan oleh orang tersebut kapan? Ketika dia sudah meninggal. Dan mungkin di masa hidupnya ya apa yang dia
bertumpuk dari sebuah harta dunia ini, bisa jadi itu milik pencuri, ya. Bisa jadi dia kena perampok, bisa jadi harta yang dia tumpuk-tumpuk tiba-tiba ya kebakaran rumahnya, atau kalau dia meninggal itu menjadi hak waris ya anak dan istrinya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya hakikat harta kita adalah apa yang sudah kita makan, ya, dan apa yang kita pakai dari sebuah pakaian, dan apa yang sudah kita sedekahkan, kita infakkan, itulah hakikat harta kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya ya, anak Adam ya ketika dia meninggal ya, dia akan diikuti oleh 3 hartanya. Ya. Yaitu yang pertama adalah hartanya, kemudian keluarganya, dan amalnya. Ya, begitu dia diantar ke dalam ke kuburan, maka yang kembali adalah harta dan anak-anaknya atau keluarganya. Yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Kalau dia memiliki amal yang baik, ya, menanam benih-benih yang baik ketika hidup di dunia, maka itu yang menjadi teman sebagai penerangnya nanti di dalam kubur. Akan tetapi wal iyadzubillah, kalau dia memiliki tanaman yang buruk, tanaman yang berduri, ya, suka berbuat maksiat ketika hidup di dunia, maka itu yang menjadi teman ya sekaligus untuk menghimpitnya, ya, membuat dia ya kena azab di dalam kuburan wal iyadzubillah, ya. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ya surat ini mengajak kita untuk mengingat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepadaku, ya. Liwahidun, kata para ulama, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan terlena dengan kehidupan dunia ini, ya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya ya, kesempatan kita hidup di dunia ini adalah sarana untuk membekali diri kita guna bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, berkata Ad-Dhahhak, ya, bahwasanya annahu ra'a fi yadi rajulin dirhaman. Dia pernah melihat ya seseorang yang memegang beberapa dirham ya yang ada di tangannya. Kemudian beliau bertanya, "Liman hadzal dirham?" Untuk siapakah ya kepingan-kepingan dirham itu, uang-uang dirham yang ada di tangan antum itu? Kemudian orang tersebut menjawab, faqala rajul li. Dia mengatakan, ini untukku. Ya, ini hartaku, kata. Ya. Faqala innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajri aw ibtiga'i syukri. Sesungguhnya itu akan menjadi hakmu. Itu akan menjadi harta yang sesungguhnya milikmu. Kapan? Tatkala engkau menginfakkannya, tatkala engkau mensedekahkannya, dan tatkala engkau mensyukurinya, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di sisimu. Adapun kalau engkau masih memegangnya kemudian menyimpannya di dalam rumahmu, itu belum tentu menjadi hartamu, kata beliau. Kemudian di sini disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Dikatakan oleh ya kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz. Dahulu ya kata ulama ini, saya pernah duduk ya di samping Umar ibn Abdul Aziz, ya,
faqara alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, telah melalaikan kalian dari berbanyak-banyaknya sesuatu sampai kalian mengunjungi kubur. Ya. Kemudian Umar ibnu Abdul Aziz berkata, ya Maimun, ma aral maqabir illa ziyarah. Tidaklah aku melihat kuburan itu kecuali tempat berziarah. Ya. Wa malizairi buddun ya min ayyarja ila manzili. Dan tidaklah orang yang berziarah ya pasti dia akan kembali ke rumahnya. Ya, nah yang namanya kita berziarah ya, kita berziarah ke teman kita atau silaturahim bahasa kita, bahasa umum kita ya. Ya, paling kita di situ sejam atau 2 jam. Atau kalau kita bersafar ke teman kita paling lama 3 hari. Selepas itu kita kembali ke tempat kita, ke rumah kita masing-masing. Yakni ayyarji'a ila manzili ila jannati aw narin. Ya, yang namanya kita ziarah ya, kalau kita sudah ya meninggal dan kita dimasukkan ke dalam liang lahat ya, itu namanya berziarah. Karena di dalam kubur itu kita tidak akan lama. Kita akan menunggu ya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir. Allah mengatakan sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya kalian mati ya berziarah ya, tinggal sementara di dalam kubur menunggu hari kebangkitan yaumul hisab ya. Kemudian kalian ya akan kembali ke rumah-rumah kalian, ke tempat kalian yang kekal abadi, yaitu di akhirat, ila jannatin au narin. Apakah kita kembali ya ke rumah kita yaitu ke surga, ataukah wal billah kita kembali ke rumah kita yaitu neraka, wal billah ya. Maka di sini para ulama menekankan kepada kita bahwasanya ya ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat ya, maka di situ ya penyesalan sudah mulai timbul ya. Bagi orang-orang munafik ya, bahkan orang-orang kafir, penyesalan ya mereka baru terlihat ketika sudah memasuki liang lahat. Sehingga disebutkan ya di dalam surat Al-Munafikun ya menceritakan orang-orang yang menyesal ya kenapa dia tidak mensedekahkan hartanya yang begitu banyak. Kenapa dia harus bersedekah? Kenapa dia memilih bersedekah? Ya, karena dia tahu di dalam kubur ya, bahwasanya pahala yang menerangi kuburannya itu adalah pahala sedekah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang ya melakukan hal-hal tersebut, nikmat dengan hartanya, lalai dengan anak-anaknya yang sudah sukses, ya, sehingga lupa beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan itu bentuk kemuliaan dari Allah sehingga dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ya, kata Allah, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian ya, mimma razaqnakum, dari apa yang kami sudah berikan kata Allah. Karena hakikat harta kita itu merupakan rezeki dari Allah ya. Bukan semata-mata hasil kecerdasan kita, bukan ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qarun
ketika dia sudah berhasil mengumpulkan harta dunia ini, dia dengan mudah mengatakan sesungguhnya ini adalah hasil dari kecerdasan otakku, katanya. Dia lupa dulu dia, ya, berdoa kepada Allah. Ya, Qarun adalah dari kalangan kaum Nabi Musa. Tatkala dia, ya, menjadi orang miskin, dia berdoa bersungguh-sungguh. Kemudian Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk mendapatkan kekayaan dunia ini, namun dia lupa. Ya, tatkala dia sudah menjadi orang yang kaya, bahkan kekayaannya, kunci-kunci perbendaharaan hartanya tidak sanggup dipikul oleh orang-orang yang kuat, ya. Namun dengan kesombongannya, ya, innama utitum, ya, sesungguhnya apa yang aku dapatkan dari kekayaan dunia ini hasil dari kecerdasanku. Sehingga dengan kesombongannya itu Allah tenggelamkan dia ke dalam, ya, dasar bumi bersama harta-hartanya. Maka di sini kita katakan bahwasanya walaupun kita memiliki kecerdasan, kita berada di posisi yang paling tinggi di perusahaan yang tempat kita bekerja, namun kita tidak lupa itu semua adalah karunia dari Allah, sebab dan, ya, sarana Allah, ya, memudahkan kita dalam menggapai kekayaan dunia ini, sehingga itu tetap kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah, ya. Posisi kita yang tinggi di perusahaan tersebut itu merupakan rezeki dari Allah, sehingga membuat kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut. Di sini Allah berpesan kepada kita, ya, agar selalu bersedekah, berinfak, ya, dari apa yang kita miliki dari kekayaan dunia ini. Kapan kita berinfak? Qabla ayyatiyadakumul maut. Sebelum, ya, nyawa berada di kerongkongan kita. Nah, kalau sudah, ya, nyawa sudah berada di kerongkongan kita, pintu taubat tertutup, dan apa yang kita mau sedekahkan sudah tidak ada artinya. Ya. Fayaqul, sehingga orang-orang yang, ya, menyesal, tidak sempat bersedekah, tidak sempat berinfak, tidak sempat menggunakan harta kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu dia menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani. Ya Allah, ya, dia meminta kepada Allah, seandainya engkau menangguhkan, mengakhirkan nyawaku sedetik saja. Ya, sedetik, dia tidak minta 1 jam. Ya, untuk apa? Apakah dia untuk kembali, ya, berpamitan kepada anak dan istrinya, ataukah dia, ya, ingin sholat berjamaah? Ya, akan tetapi tidak. Yang dia pilih di situ adalah, ya, laula akhartani, ya, bi ajalin qarib fa asaddaq fa aku wa akum minas salihin. Dia hanya memilih sedekah, ya. Saya akan sedekahkan semua harta yang saya tinggalkan itu. Saya akan infakkan dengan penuh keikhlasan, mengharap pahala darimu, ya, sehingga saya menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa dia memilih sedekah? Dikatakan oleh para ulama, karena sedekah begitu besar pahalanya dan begitu, ya, membantunya ketika di kegelapan alam barzah, alam kubur. Sehingga apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak, kalau ajal itu sudah datang, kematian sudah menimpa siapapun di antara kita, tidak bisa diakhirkan walaupun sedetik, ya, dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Karena Allah sudah menentukan, kalau sudah hari ini si fulan meninggal jam sekian, menit sekian, ya, tanggal sekian, pasti sudah, ya, tidak ada, ya, kata mengundur. Tidak bisa kita sogok dengan kekayaan kita, malaikat pencabut nyawa. Ya. Oleh karenanya, di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya, kalla saufa ta'lamun. Ya. Ya, di sini kita kita apa namanya? bahwasanya
li'annaha tuzakkirul maut, bahwasanya mengunjungi kuburan, ya, kita yang masih hidup, ya, mengunjungi kuburan, berziarah kepada kuburan, kata para ulama, min a'zamid dawa lil qalbil qasi, ya, ya. Baik yang hidup maupun yang mati, sama-sama kita menziarahi kuburan, ya. Orang yang mati menziarahi, ya, dan tinggal di situ dalam waktu yang sementara, ya, sambil menunggu hari kiamat. Adapun kita yang masih hidup, ya, menziarahi kuburan untuk mengobati hati kita yang keras, ya. Jadi siapa saja yang hatinya sulit, ya, menerima kebenaran, ya, susah beribadah, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan untuk menziarahi kubur, ya. Kenapa? Wadzalika lianna tudzakirul maut wal akhirah. Karena mengingatkan kita kepada kematian dan kampung akhirat kita. Wadzalika yahmilu ala kisaril amal. Dan juga dengan kita menziarahi kubur, ya, akan memendekkan ambisi-ambisi kita terhadap dunia. Wazuhdi fid dunya, dan kita lebih, ya, mencukupkan diri dengan dunia yang sudah kita berhasil memilikinya. Kita tidak punya ambisi yang lebih dari itu, menghalalkan segala cara, ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal kubur, ya, fazurul kubur fa inna tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu kata Rasulullah, aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Akan tetapi sekarang, ya, ziarahilah kubur, kunjungilah kuburan-kuburan orang-orang muslim yang terdekat dengan kalian, fa inna tuzahidu fid dunya. Karena sejatinya, ya, menziarahi kubur akan membuat kita zuhud, ya, terhadap dunia, mencukupkan dengan apa yang sudah ada, ya, dunia yang kita miliki, wa tudzakirul akhirah, dan menziarahi kubur akan mengingatkan kita kepada kampung akhirat, ya. Dan kita akan seperti orang-orang yang sudah mendahului kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah, kelak kalian akan mengetahui, ya, apa yang melalaikan kalian dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, kelak kalian mengetahui. Disebutkan para ulama ayat yang pertama ini, kalla saufa ta'lamun, ini menunjukkan, ya, bahwasanya di alam kubur kalian akan mengetahui, ya, bahwasanya siksaan yang pedih, ya, akan kalian dapatkan atas kelalaian-kelalaian kalian, atas berbangga-bangganya kalian terhadap harta-harta kalian. Nanti di kuburan kalian akan tahu, ya. Dan kita, ya, pernah mendengar hadis, ya, bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir ketika ditanya di dalam kubur, ya, sangat jauh berbeda dengan jawaban orang-orang yang beriman, ya. Dikatakan di dalam hadis tersebut, ya, karena ada 4 pertanyaan, setidaknya 4 pertanyaan, ya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, ya, wa ma dinuka. Nanti akan malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada kita. Karena setelah orang-orang yang mengantar jenazah kita pulang, baru nyawa kita dikembalikan dan kita, ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kita mendengar, ya, suara sendal-sendal orang yang mengantar jenazah kita, mereka pulang, ya. Tatkala itu malaikat mungkar nakir bertanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Dan mungkin banyak orang yang menghafal, ya, eh, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, sehingga nanti dia beranggapan ketika di dalam kubur dia dengan mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir.
siapa Rabbmu ya. Tapi kalau orang-orang beriman, dia akan dengan mudah mengatakan Rabbku adalah Allah ya. Wa madinuka, apa agamamu? Agamaku adalah Islam, dan begitu seterusnya. Adapun kalau orang-orang munafik dan orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa menjawabnya walaupun di dunia dia menghafalnya 1000 kali pertanyaan-pertanyaan ini, akan tetapi yang Allah lihat adalah amalan kita, bukan hafalan kita. Ya. Sehingga tatkala itu orang-orang munafik dan orang-orang kafir menjawab, ya, aku tidak tahu. Ya. Siapa Rabbmu? Aku tidak tahu. Dulu aku pernah mendengar orang mengatakan seperti itu, tapi aku tidak bisa. Ya, jadi dikeluhkan ya lidahnya, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sehingga karena tidak berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir, sehingga dia dihimpit oleh kuburannya sampai remuk tulang belulangnya. Ya. Kemudian dia disiksa, ya dipukul dengan palu yang besar, ya sehingga hancur lebur, ya semua anggota tubuhnya, dan dia teriak. Teriakannya itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin mendengar teriakan ya orang-orang yang diazab di dalam kubur, niscaya mereka akan pingsan ya, karena tidak kuat mendengar siksaan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Ya, kelak kalian akan mengetahui ya azab di dalam kubur. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan ya, kelak nanti di akhirat, di yaumil hisab, kalian akan mengetahui siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di padang mahsyar ya, kita akan dikumpulkan mulai dari makhluk yang pertama, dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir. Kita berada di dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar, dalam kondisi telanjang bulat ya, dan tidak memakai alas kaki, dan kita tidak dikhitan ya, sebagaimana kata Allah ya, sebagaimana kami menciptakan kalian keluar dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan telanjang bulat, tanpa disunat dan tanpa memakai alas kaki, begitu juga kami akan mengembalikan kalian, mengumpulkan kalian di padang mahsyar. Sempat Aisyah radhiyallahu anha berheran ya, apa namanya, keheranan, dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana ya nanti di padang mahsyar akan berkumpul laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang bulat? Apakah mereka tidak saling ya berhasrat antara perempuan dan laki-laki ya, sebagaimana ya kita di dunia, jangankan telanjang, kita melihat maaf ya perempuan yang pakai pakaian yang seksi saja sudah ya memancing nafsu kita. Nah begitu ya apa namanya pandangan Aisyah, apakah akan terjadi ya saling menyukai antara laki-laki dan perempuan ketika nanti di padang mahsyar? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, ya, al-amru asyaddu min. Perkara di waktu itu lebih ngeri. Maksudnya apa? Tidak ada yang saling mempedulikan. Masing-masing kita ya akan ya mempertanggungjawabkan. Ya. Kita tidak ada hasrat terhadap perempuan walaupun kita berdesak-desakan nanti di padang mahsyar. Kenapa? Karena kita takut jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang ya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di padang mahsyar didekatkan matahari ya sejauh 1 mil. Ya, sangat dekat. Sehingga manusia akan bermandi keringat, akan ditenggelamkan dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosa-dosa yang dia bawa ya dahulu di dunia. Dikatakan, disebutkan dalam hadis, ada yang ditenggelamkan sampai mata kaki oleh keringatnya ya. Ada yang ditenggelamkan sampai lututnya, ada yang ditenggelamkan sampai pinggangnya,
dan ada yang ditenggelamkan sampai mulutnya. Kata Rasulullah mengisyaratkan sampai di sini. Ya, jadi orang-orang tergantung amalnya nanti di padang mahsyar. Dan ada ya kaum-kaum yang mendapat naungan di padang mahsyar tersebut. Ya, di saat orang-orang bermandi keringat. Ya, mungkin kita bisa bayangkan, jangankan matahari 1 mil, kita ya berjemur di tengah ya di siang hari bolong 1 jam saja kita tidak kuat. Apalagi ya sudah didekatkan 1 mil, kita berdiam diri di situ selama 50 tahun. Ya, siapa yang kuat? Ya, makanya di situ ada yang punya keringat ya sampai menenggelamkan dia, tergantung dosa-dosa yang dia kerjakan ketika di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan ya. Tsumma qala la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Ya, yaitu orang-orang ya akan menyaksikan neraka jahanam. Dahulu di dunia ketika dikabarkan ya neraka jahanam, dia biasa-biasa saja, tidak merasa takut ya gambaran neraka jahanam ya, bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana ya santapan-santapan penduduk neraka jahanam ya. Minumannya terbuat dari apa ya, disebutkan ya bahwasanya makanan penduduk neraka adalah terbuat dari buah zakum ya. Kalau di surat Al-Ghasyiyah ya terbuat dari bori ya, dikatakan oleh para ulama bori ya mungkin sebagai sarapan pagi penduduk neraka dan zakum sebagai makanan siangnya. Dan kita ketahui disebutkan di dalam hadis bahwasanya buah zakum ini terbuat dari ya dasar api neraka, disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Seandainya ya satu tetes buah zakum ini dicelupkan, dijatuhkan ke muka bumi ini, ya, niscaya bumi ini akan tidak ada kehidupan. Ya, tidak kita apa namanya? Kita tidak hidup lagi di muka bumi ini seandainya diteteskan satu tetes dari buah zakum. Nah, itulah makanan penduduk neraka. Ya, sehingga tatkala mereka mau makan, ya, dalam kondisi lapar, mereka harus ya tidak mau harus memakan buah zakum tersebut ya. Begitu mereka memakannya langsung ya perut mereka hancur lebur ya. Kemudian mereka haus ya, meminta minuman, didatangkan ya minuman yang terbuat dari nanah, dari darah, dan minuman yang sangat panas ya. Sehingga apa yang membuat mereka keinginan mereka untuk menyantap sebagaimana ketika di dunia mereka pingin ini, pingin itu, ya makanan yang lezat, minuman yang enak, semua terpenuhi. Seperti itu bayangan mereka ketika disiksa di dalam neraka jahanam, namun yang mereka apa namanya? Mereka disuguhkan dengan buah zakum dan minuman yang terbuat dari nanah dan darah manusia dan minuman-minuman yang panas yang membuat perut mereka hancur lebur. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya azab ya di dalam akhirat itu sangatlah pedih dan kekal abadi. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Dulu kalian tidak percaya. Oh, itu kan biasa neraka. Ya, dikabarkan ya sifatnya seperti ini biasa saja. Akan tetapi nanti di akhirat
dia akan benar-benar melihat neraka jahanam seperti apa, ya, ngerinya, dan seperti apa malaikat-malaikat penjaga neraka tersebut, ya, mereka sangat mengerikan sekali. Namun bukan berarti, ya, malaikat tersebut adalah, ya, makhluk yang sadis, makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah sengaja membuat dan menciptakan malaikat khusus untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, ya, dijaga oleh malaikat-malaikat yang sadis, yang tidak mengenal kasihan kepada penduduk neraka, wal billah. Kemudian summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya atas nikmat-nikmat yang pernah kalian, ya, nikmati ketika berada di muka bumi ini. Ya, disebutkan di sini bahwasanya ada beberapa, ya, penafsiran para ulama terkait masalah nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat aman dan sehat. Ya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan ini kita gunakan untuk apa? Ya. Di saat saudara-saudara kita beribadah dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi diteror, ya, saudara-saudara kita di Palestina, namun dengan tegar istiqomahnya mereka beribadah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ketakutan. Nah, kita dalam kondisi aman seperti ini, apakah kita sudah memaksimalkan nikmat keamanan ini? Ya, terutama di Balikpapan, Masya Allah, ya, saya melihat kendaraan yang diparkir di teras rumah ataupun di pinggir jalan sampai pagi, ya, tetap dalam kondisi aman. Berbeda kalau di, ya, tempat saya di Lombok, ya, jangankan kita taruh di teras, kita taruh di dalam, ya, ruangan di rumah kita, di ruang tamu kita, ya, itu dibobol oleh para pencuri. Maka nikmat keamanan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan nikmat keamanan ini untuk selalu, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasihah, nikmat kesehatan, ya. Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Itu semua akan diminta, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Kemudian penafsiran para ulama yang kedua, as-sihhatu wal faragh, ya, kenikmat kesehatan dan waktu luang, ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, ya, yang kebanyakan manusia kalau memiliki dua nikmat ini, kebanyakan dua nikmat ini melalaikan mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Lebih memilih ketika sehat, ya, jalan-jalan, ya, tanpa ada tujuan. Lebih memilih ketika sehat, ya, ke tempat-tempat maksiat, wal billah. Dan ketika ada waktu yang longgar lebih memilih, ya, bermain, ya, permainan yang melalaikan. Seharusnya dua nikmat ini dia gunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedikit sekali yang menggunakan dua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang ketiga adalah, ya, as-sam'u wal basar. Ya, qala Ibnu Abbas wa fi tanzil inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu nikmat mendengar, ya. Pendengaran kita masih normal. Apakah kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kalamullah, nasihat-nasihat para ulama, ataukah sebaliknya lebih kita sukai, ya, mendengar nyanyian-nyanyian yang melalaikan, mendengar, ya, orang-orang yang menggibah kita nimbrung di situ, mendengar kata-kata yang jorok, ya. Wal basar, penglihatan, ya. Mumpung mata kita masih sinkron, masih normal,
Apakah kita gunakan untuk membaca kalamullah, membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca kitab-kitab yang bernuansa agama, ataukah kita lebih memilih ya melihat hal-hal yang diharamkan baik secara langsung ya di HP kita ataupun menghayal ya. Wal fuad, dan hati kita, nikmat hati yang sehat bisa merenung ya, bisa bertafakur, mengingat melihat keagungan Allah ya. Kita pergi ke pantai, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah sangat ya mengatur bumi ini ya. Padahal bumi ini dikatakan adalah ya bumi yang bulat. Kenapa kok air laut tidak tumpah ya? Ini menunjukkan bahwasanya ya dengan kita pergi ke pantai, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat-nikmat ini kana anhu mas'ula. Nanti di akhirat Allah akan tanya, kita gunakan untuk apa? Ya, nikmat berpikir, nikmat ya menggunakan akal. Apakah kita selalu menurutkan hawa nafsu kita, ataukah kita gunakan untuk bertafakur? Ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang keempat bahwasanya maladzul ma'kul wal masrub. Nikmat makanan-makanan yang lezat dan minuman-minuman yang enak, yang sejuk ya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya makanan yang enak, apakah menambah ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ya saudara-saudara kita yang kelaparan, yang mungkin sehari dia makan, sehari tidak, atau orang-orang yang di sekitar kita yang mencari barang-barang rongsokan guna menyambung hidupnya, makan ala kadarnya, namun kita dengan mudahnya ya dengan rezeki yang Allah berikan, apa saja yang kita inginkan dari makanan-makanan yang enak, dari minuman-minuman yang lezat, sangat mudah kita dapatkan ya. Di saat yang sama orang sangat sulit mencari ya makanan, maka nikmat makanan yang lezat, minuman yang enak, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang berikutnya adalah annahul goda wal asya ya. Nikmat sarapan pagi ya, pagi-pagi dalam perut, dalam keadaan perut keroncongan, kita menyantap sarapan pagi ya dengan segelas kopi atau teh. Kemudian kita berangkat kerja yang membuat kita semangat ya untuk bekerja melanjutkan aktivitas kita. Wal asya, begitu kita pulang ya dalam keadaan sudah terhidang oleh istri-istri kita makanan yang enak, makanan yang lezat, sehingga dalam keadaan perut yang kosong, dengan nikmat kita menyantap makanan-makanan tersebut, dan ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Takatsur yang pertama, bahwasanya Allah mencela orang-orang yang berbangga-bangga terhadap sesuatu. Ya. Namun di saat yang sama Allah memuji orang yang punya ya anak-anak yang banyak, namun diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anaknya dia masukkan ke pondok, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah. Itu Allah puji mereka. Dan ketika mereka berlimpah harta, ya, mereka gunakan untuk menyumbang, ya, untuk memberikan bantuan, untuk berimpak, sehingga mereka mendapatkan doanya malaikat ya yang di pagi hari yang Allah utus, ya. Allahumma a'ti muntikan khalaf. Ya Allah, berikanlah pengganti ya
dari apa yang disedekahkan oleh hambamu tersebut. Ya. Di saat yang sama orang yang menahan, yang pelit, yang bakhil, padahal dia lebih dari kecukupan, bahkan hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, wajib dizakatkan, dia masih tahan. Sehingga orang-orang tersebut mendapatkan doa malaikat yang kedua, yaitu Allahumma a'ti ya mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ya kesengsaraan, kehancuran, kerugian terhadap siapa? Orang-orang yang menahan hartanya padahal sudah wajib dizakati, dia masih tahan. Ya. Masih mending dia tidak kena zakat tapi dia masih hanya berhak bersedekah, hanya disunahkan bersedekah. Tapi tatkala hartanya sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai takaran emas yaitu 85 gram dan berputar selama 1 tahun hijriah, tetap dia tahan harta tersebut padahal itu adalah harta untuk orang-orang miskin, ya, untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang terlilit hutang misalkan, namun dia tahan. Maka apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah ya kesengsaraan, kehancuran terhadap harta-harta orang yang menahan hartanya tersebut. Nah, kemudian faedah yang kedua dari surat At-Takatsur, bahwasanya ya kita ya diminta, dituntut oleh Allah dan Rasulnya lebih mengutamakan ya masa depan kita, yaitu masa akhirat kita. Kampung kita yang kekal abadi, yang kita hidup bukan 1.000 tahun saja, bukan 2.000 tahun, bukan 1 miliar tahun. Akan tapi, kata Allah, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Kita di dunia ya, diberikan umur, tidak ada yang melebihi 100. Kalau ada yang mencapai umur 101 abad, ya, itu sangat jarang sekali. Kalaupun dia masih hidup dalam kondisi pikun, dalam kondisi tidak sadarkan diri, bahkan mungkin, mohon maaf, dia buang air besar di tempat dia tidur sendiri, ya, buang air kecil di tempat dia tidur. Ini merupakan bahwasanya umur kita yang ideal, yang masih ya eh, bagus untuk kita gunakan beribadah, ya, sebagaimana umurnya Rasulullah, ya, kata Rasulullah, inna umma la, apa umur umatku adalah antara 60 sampai 70, ya. Sangat sedikit sekali yang lebih dari itu. Itulah umur kita di dunia, ya, yang kalau kita gunakan untuk berleha-leha menikmati kenikmatan dunia ini, maka itu sangat merugi karena kita sudah menggadaikan, ya, sudah melelang kehidupan kita yang kekal abadi, ya, yaitu di dalam surga, yang mana kenikmatan-kenikmatan surga tidak bisa kita bayangkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, kita melihat burung yang terbang dan ada keinginan untuk makan burung tersebut, tiba-tiba sudah ada di depan kita dalam kondisi sudah siap disantap. Dan ya pemuda-pemuda yang Allah ciptakan untuk melayani kita ketika nanti di surga, mereka dengan membawa gelas-gelas berisi minuman yang lezat, ya, itu semua Allah siapkan untuk penduduk surga. Apakah kita menggadaikan ya kehidupan yang kekal abadi hanya karena memiliki sekian bongkah emas misalkan, hanya karena memiliki anak-anak yang sudah sukses, ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, yang jadi itu. Ternyata mereka semua hanya kebanggaan, dan bahkan mereka ya hanya mengenal agamanya sebatas sholat 5 waktu saja. Selebihnya mereka hanya menggugurkan kewajiban. Itukah yang kita banggakan? Ataukah kita lebih memilih ya menyekolahkan anak kita di pondok-pondok yang mana mereka memperdalami agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian bahwasanya ya, faedah yang ketiga bahwasanya alam barzah itu adalah alam ya, tempat kita berziarah. Yang namanya orang berziarah tidak akan lama di situ. Ya, kita akan menunggu tiupan sangkakala yang kedua, ya, itu hari kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, itu menandakan hari kiamat sudah tiba. Kita menunggu, dan setelah kita bangkit dari alam kubur, kita akan melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan itu lebih panjang lagi, ya. Yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, hari ditimbang amal kita. Kita menunggu di situ, ya. Nah, itulah ya, faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat bahwasanya ya, siksaan di akhirat itu berupa neraka jahanam pasti akan kita terima, pasti akan kita alami bagi orang-orang yang ya tidak percaya dengan hari pembalasan nanti di hari kiamat, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ya diperlihatkan neraka jahanam, ya. Karena sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latarawunnal jahim." Kemudian kalian akan diperlihatkan neraka jahanam. Ya. Kalau sudah diperlihatkan nanti di hari kiamat, ya, di padang mahsyar setelah yaumul hisab yaumul mizan, maka kalau orang-orang diperlihatkan neraka jahanam, wal billah, dia akan diseret dan dilemparkan dengan cara yang hina untuk masuk ke neraka jahanam. Dan faedah yang berikutnya adalah bahwasanya nikmat-nikmat yang kita nikmati di muka bumi ini semua Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ya. Kamar tidur kita yang empuk, ya, lengkap dengan AC-nya, dengan wangi-wangiannya yang membuat kita lebih memilih tidur daripada menghadiri sholat subuh, itu Allah akan mintai. Ya. Dan koleksi-koleksi pakaian kita, baik sepatu kita, baju kita, celana kita yang bertumpuk-tumpuk di lemari, ya, itu semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ya dengan kita ya mengetahui tafsir ringkas dari surat At-Takatsur ini membuat kita lebih mementingkan kehidupan akhirat, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang mana manusia kebanyakan lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat adalah yang kekal abadi. Yang mana Rasulullah mengumpamakan dunia dengan akhirat adalah tidak ubahnya seseorang yang mencelupkan tangannya ke dalam lautan, kemudian diangkat dan menetes ada berapa tetes. Itulah perumpamaan dunia. Sementara lautan yang luas yang kita kenal, ada samudera Pasifik, ada samudera Atlantik, ada samudera ya, Hindia, lautan-lautan lepas yang sangat luas. Itulah perumpamaan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Adapun dunia, kata Rasulullah, hanya satu tetes atau beberapa tetes. Yang itu ya jangankan untuk ya membuat kita segar, ya, untuk menghilangkan rasa haus kita dengan beberapa tetes itu tidak akan ya hilang rasa haus kita. Maka mari kita lebih mementingkan ya, kita jadikan sarana kekayaan kita di muka bumi ini. Allah sudah titipkan rezeki-rezeki itu, kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha semampu kita dan tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dalam ketaatan, karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Sampai disitulah ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kebanyakan orang yang menamatkan sholat
dengan alasan ini dan itu, dan dia sudah menggelar bergelar makrifat. Kalau sudah bergelar makrifat, dia sudah tamat dengan sholat. Ya, ini adalah pemahaman-pemahaman yang batil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal, ya bahkan beliau di detik-detik ya sepeninggalnya masih tetap ya memimpin, bahkan menyuruh ya Abu Bakar untuk memimpin sholat subuh di akhir-akhir kematiannya. Ini ada orang ya menamatkan sholat dengan alasan sudah mencapai derajat makrifat, sudah menyatu antara dia dengan Allah. Maka kita katakan ini adalah pemahaman yang batil. Yang benar adalah kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu, kepada yang menciptakanmu, sampai datang kematian menjemputmu. Baru di situ, setelah kita sudah ya dicabut nyawa kita dalam kondisi beramal soleh, maka tinggal kita menerima hasil kita. Karena di alam akhirat, di alam kubur tidak ada lagi amal. Yang ada hanyalah hisab, yang ada hanyalah hasil apa yang kita apa apa yang kita tanam di muka bumi ini, itulah yang akan kita dapatkan di akhirat. Kalau duri yang kita tanam, maka kesengsaraan. Akan tetapi kalau buah yang harum, sedekah, ya, puasa, haji, zakat, dan amal-amal soleh yang lainnya, maka itu adalah sebagai penerang di alam kubur kita. Dan kubur kita yang sangat sempit itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Itulah kenikmatan kita berada di atas agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Bolehkah seorang muslim melakukan investasi untuk kehidupan dunia guna menjaga kelangsungan saat hari tua nanti? Kalau boleh, hal apa yang harus diperhatikan biar kita tidak termasuk orang yang tamak harta? Mungkin kalau investasi untuk menunjang masa tua, wallahu taala alam, yang ana tahu ya, agar kita tidak tamak terhadap kekayaan dunia ini, ya maka kita investasikan kepada orang-orang yang amanah, misalkan ya, mungkin kita kerjasama dalam bisnis ya, yang syar'i, ya, yang mana di situ sebagiannya dibagi untuk keuntungan masing-masing beberapa persen, dan juga mereka ya menyelipkan untuk sedekah, untuk membantu pondok-pondok, ya, untuk membantu para duafa, ya mungkin seperti ini caranya, ya, sehingga rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita, ya, itu akan membuat nyaman kehidupan kita. Dan ya manusia tetap, walaupun dia sudah tua, kata Rasulullah, ya usia boleh tua, akan tetapi kata Rasulullah yang tetap menyertai manusia itu adalah dua, yaitu ambisi terhadap dunia, ya, dan tamak terhadap dunia, ya. Nah, sehingga ya dua keinginan yang selalu menyertai manusia walaupun umurnya sudah lanjut usia, bahkan umurnya sudah sampai 1 abad, akan tetapi keinginannya, ambisinya untuk mengejar dunia masih tetap seperti anak-anak muda. Maka ini yang harus kita kontrol, ya. Jangan sampai ya dua ambisi ini kita arahkan ya kepada hal-hal yang buruk, sehingga ya kita sudah punya harta sekian, masih ingin memiliki harta sekian, kita punya ini, masih ingin punya ini, maka alangkah baiknya Allah rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita, maka kita investasikan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang menunjang ya kehidupan akhirat kita. Dan mungkin ya kalau kita sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab, yang sudah mencapai haul, ya, maka wajib kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan
harta tersebut. Nah, mungkin Afwan itu yang bisa yang mampu bisa saya jawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya baik Pak Ustadz. Ah, Mungkin satu lagi Pak Ustadz ya. Terkait ziarah kubur Pak Ustadz. Ini kan ada ya. juga ada yang kayak mengejar ke ziarah Wali Songo gitu ya, atau ke makam orang soleh. Nah mereka berpendapat kalau berdoa di tempat-tempat tersebut itu makbul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddu rihal. Janganlah kalian ya bersafar ya kecuali ala salah satu 3 masjid ya, kecuali ke 3 masjid ya. Di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya ya kita tidak diperbolehkan sampai ya berziarah kubur sampai ke Wali Songo, ke kuburan kiai ini, kiai itu. Yang mana itu semua ya kuburan, baik kuburan para nabi ya, apalagi kuburan Wali Songo, apalagi kuburan orang yang dikatakan dikeramatkan, sama sekali ya Rasulullah menyebutkan tidak memiliki faedah, tidak memiliki keutamaan kecuali 3 masjid ya. 3 masjid itu Masjid Nabawi, kemudian ya Makkah Al-Mukarramah, dan yang ketiga ya Masjidil Aqsa. Selain yang 3 ini jangan kita ya bersafar untuk mencari ya berkah di atas itu ya. Sehingga kita saksikan orang-orang yang menziarahi kuburnya Wali Songo, mereka berkeyakinan doanya ya Wali Songo dengan meminta ya mengalap berkah kepada kuburan-kuburan mereka lebih mudah dikabulkan doanya. Maka kita katakan bahwasanya ya kuburan jangankan Wali Songo, para nabi pun ketika mereka sudah meninggal kita tidak boleh meminta ya didoakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi ya, Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Ya. Fazurul kubur fa inna tuzakirul maut. Tapi sekarang ziarahilah kubur. Nah, apa fungsi kita menziarahi kubur? Apa tujuan kita menziarahi kubur? Kata Rasulullah, fa innaha tuzakirul maut. Ya. Karena hikmahnya kita menziarahi kubur ya, mengingat kematian. Dan kata Rasulullah, mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan minta didoakan ya. Nah ini yang mohon maaf terbalik ya, mentang-mentang mohon maaf kita meyakini Wali Songo adalah manusia yang paling soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ya yang paling mudah memberikan syafaat atau pertolongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan ketika mereka masih hidup dan berada di atas keistiqomahan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan iya ya, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat mereka hidup kita boleh meminta didoakan ya kepada Allah. Misalnya kita tidak punya keturunan, kita meminta kepada orang-orang soleh ya untuk didoakan, tapi tatkala mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal, maka yang harusnya ya kewajiban kita yang hidup mendoakan mereka, karena kita tidak tahu apakah mereka ya mendapatkan kesengsaraan di alam barzah ataukah mereka mendapatkan kenikmatan. Makanya ketika kita menziarahi kubur ya, kita disunahkan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, di dalam doa ini, salam ini, di situ terkandung sebuah doa. Makanya disebutkan oleh para ulama, ya, orang-orang yang menguburkan ya saudaranya keluar dari pekuburan kaum muslimin. Mungkin dia lebih ada wasiat menguburkan, harus dikuburkan di samping rumahnya. Maka kita katakan kasihan
Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan doa yang menziarahi kubur. Ya. Makanya walaupun dia berwasiat dikuburkan di samping rumahnya, keluar dari pekuburan kaum muslimin, maka lebih baik dipindahkan dengan tujuan agar dia mendapatkan doa orang-orang yang menziarahi kubur. Nah, adapun ya terkait masalah meminta berkah, meminta doa kepada wali songo, ya, maka ini tidak ada dasarnya dari hadis dan dari Al-Quran. Bahkan yang lebih butuh adalah orang yang sudah meninggal. Kita doakan mereka, ya. Kita doakan, bukan kita minta didoakan. Bagaimana ya akal kita, orang yang sudah diambil nyawanya, sudah tidak dalam kondisi ya punya kekuatan. Bahkan mungkin tulang belulangnya sudah berubah menjadi tanah, apalagi dagingnya sudah digerogoti oleh belatung-belatung, ya, dan larva-larva di dalam kuburan. Apakah bisa mendoakan kita? Ya, maka kita katakan, ya, walaupun dia wali, ya, walaupun dia kiai, kalau dia sudah meninggal, maka kita tidak boleh meminta didoakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, ya, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pada waktu itu tidak berhaji, hanya Umar yang berhaji dan para sahabat yang lainnya, Rasulullah meminta didoakan, ya, wahai Umar, doakan kita nanti kalau sudah ya berada di depan Ka'bah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meminta didoakan kepada orang-orang soleh yang masih hidup itu boleh. Kalau sudah meninggal, maka kita tidak boleh meminta didoakan. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar, Allah berikan kita hati yang selalu menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menyampaikannya selama dia tidak keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka wajib kita ambil, ya, apalagi kita mengetahui bahwasanya dia ya istiqomah di atas kebenaran, ya. Selama dia memberikan ya tausiah untuk melunakkan hati-hati kita yang keras, terlebih mengingatkan kepada kita kampung akhirat kita, maka mari kita tundukkan hati kita, kita singkirkan sifat ego kita singkirkan sifat merasa paling benar, ya, bahwasanya kita ini semua pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita ya uh, selalu menerima nasihat-nasihat itu dengan hati yang tunduk, dengan hati yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita kepada jalannya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.